Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Puji syukur untuk hari yang baru ini. Semoga kita semua telah bangun dengan sehat, selalu semangat dan sukacita dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 28 Januari 2022. Lukas pasal 7 ayat 9 dan 10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Iman yang mengagumkan. Inilah kisah yang pertama kita jumpai dalam perjalanan kita menelusuri kehendak Allah melalui Injil karangan Lukas. Yesus kagum akan iman seseorang yang datang kepadanya. Iman yang sedemikian besar dan tulus ini justru datang dari seseorang yang bukan bangsa Yahudi, umat Israel. Ia adalah seorang tentara Romawi yang bekerja sebagai perwira kepala pasukan yang bermarkas di Kapernaum. Jelas ia bukanlah orang sembarangan. Ia bukanlah orang biasa, tetapi seorang pemimpin, seorang kafir yang tidak mengenal Allah. Bagaimana awal perjumpaannya dengan Yesus? Berawal dari keprihatinannya karena seorang hamba yang sangat dihargainya sedang sakit keras, hampir mati. Dalam Injil Matius diceritakan bahwa ia sudah lumpuh, dan hal inilah yang membuat dia sangat gusar karena melihat orang yang dihargainya sedang menderita. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya perwira ini yang menaruh kasih yang tulus pada hambanya. Saudara, pada zaman itu seorang hamba terbiasa diperlakukan sebagai pekerja yang kehadirannya diharapkan dapat melayani Tuhannya dengan baik. Bila ia sudah tak dapat melakukan apapun, ia dapat saja dipulangkan atau dibuang atau dikembalikan kepada keluarganya karena ia tak dapat lagi bekerja. Singkatnya, seorang hamba bisa diperlakukan semena-mena oleh tuannya. Jarang sekali ada cerita seorang tuan sangat menghargai dan mengasihi hambanya. Tapi perwira ini dalam ayat yang kedua mengatakan, dalam pasal 7 ini, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Karena hal inilah membuat perwira ini mengingat cerita yang pernah ia dengar sebelumnya, bahwa ada satu pribadi yang dapat menyembuhkan penyakit. Tanpa pikir panjang, ia berusaha untuk menjumpai orang itu. Kita sudah sering membaca mengenai banyak orang yang datang kepada Kristus untuk anak-anak mereka, untuk saudaranya, atau untuk kerabatnya. Tetapi ini satu-satunya kejadian mengenai seorang besar, seorang tuan yang datang kepada Kristus untuk seorang hambanya. Karena itu ia menyuruh sahabat-sahabatnya orang Yahudi untuk datang kepada Yesus sebab ia tahu persis bahwa orang Yahudi biasanya tidak bisa bersentuhan atau bergaul akrab dengan orang kafir, orang non-Yahudi. Dan karena itu ia ingin sekali supaya Yesus, orang Yahudi itu, datang kepadanya untuk menyembuhkan hambanya. Mereka datang dan berkata kepada Yesus, "Yesus, ia layak untuk engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Saudara, dari perkataan ini dapat kita ketahui siapa perwira ini. Namun ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumahnya, ia menyuruh orang sahabat-sahabatnya datang lagi kepadanya dan menyampaikan perkataan ini. "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri orang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Saudara, perkataan ini hendak menunjukkan bahwa bagaimana ia memperlakukan orang-orang dalam rumahnya dengan kuasa.
Ia pun juga mempercayai bahwa Yesus juga dapat menggunakan kekuasaannya, dapat menggunakan otoritasnya, dapat menggunakan belas kasihnya untuk menolong hambanya. Hal ini menunjukkan betapa perwira ini menghargai dan menghormati Yesus, sekaligus menunjukkan kerendahan hatinya, bahwa jika Yesus mau, sesungguhnya hanya dengan perkataan saja hambanya itu dapat ditolongnya untuk sembuh. Iman yang sangat besar, saudara-saudaraku. Ia bukan agama Yahudi, tapi begitu percaya dan beriman bahwa Yesus punya otoritas. Ia sanggup menyembuhkan hambanya yang dihargainya dan dikasihinya. Ia berani melawan arus adat Yahudi. Ia tahu dan sadar diri bahwa orang Yahudi tak bisa bergaul, apalagi masuk dan duduk di rumah orang kafir. Tapi ia tak mempedulikan semuanya. Yang penting hambanya memperoleh belas kasihan Yesus untuk disembuhkan. Saudara-saudaraku, sikap, tindakan, dan iman yang luar biasa. Perwira Romawi non-Yahudi mempunyai karakter yang patut kita teladani. Yesus melihat tidak hanya sikap dan rasa kemanusiaan yang tinggi, namun Yesus mengagumi sikap imannya yang tinggi itu kepadanya. Ia menempatkan diri Yesus ke tempat yang penuh wibawa, kuasa, dan kepastian. Keyakinannya pada kuasa dan wibawa perkataan Yesus menunjukkan imannya yang hidup, yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi pada masa itu. Tak salah kalau Yesus memujinya dan mengagumi imannya dan berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara-saudaraku, bagaimana Yesus menilai iman kita sekarang? Berapa lama kita telah menjadi pengikut Kristus? Berapa banyak firman Tuhan yang telah kita dengar mempengaruhi iman percaya kita padanya? Mari menguatkan diri mendengar firman Tuhan setiap hari, agar kita makin memiliki iman yang kuat, semakin berakar di dalam Dia, supaya dengan itu iman kita semakin bertumbuh di hadapannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin teguh beriman kepadamu dan mempercayai Engkau. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan. Bahwa sesungguhnya jikalau kami punya iman dan percaya kepadamu, Engkau Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh wibawa, tetapi juga adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu peduli akan segala kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, kami serahkan diri dalam tangan pimpinan-Mu, peliharalah kami di sepanjang hari ini, dan dalam segenap kegiatan-kegiatan hidup kami, serta segenap keadaan hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.